Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah dengan NPI 146-2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS saya, yaitu membuat aplikasi yang bertema sistem warehouse. Lalu pada sistem warehouse memiliki kebutuhan fungsional seperti menghitung berapa banyak scanning terjadi pada QR tersebut. Jadi di sistem warehouse ini nanti eh, akan menampilkan kamera yang bisa men-scan QR code. Lalu di mana step scanning, datanya akan disimpan di database. Lalu di data tersebut juga memiliki date time yang berfungsi untuk menampilkan waktu yang telah di- eh, waktu yang telah di-scan barang tersebut. Lalu ada lagi poin kedua, yaitu di sistem warehouse nanti akan memiliki user, baik karyawan maupun atasan yang dapat mengedit data profilnya sendiri. Eh, ini ini contoh QR code-nya yang akan di-scan nanti. Lalu di sini saya memiliki database dua. Yang pertama itu produk. Produk ini nanti eh, berisi dan berisi hasil QR code seperti string, barang basah, lalu barang kering. Nanti akan muncul pada database produk ini. Pada produk memiliki 5 kolom, yaitu ID, jenis barang, jumlah barang, create date, update date. Seperti namanya ID itu berisi tentang angka yang berurutan. Lalu jenis barang ini nanti hmm, nama-nama yang akan di-scan ini seperti barang basah atau barang kering. Lalu jumlah barang ini saya default menjadi 20 barang. Create a date ini nanti jika kita scan akan muncul yang waktu sekarang jika terscan. Lalu update date ini nanti eh, ketika kita mengedit barangnya, kita bisa mengedit jenis barangnya, mungkin nanti jumlah barangnya jumlah barangnya bisa diubah menjadi 200 barang gitu. Lalu untuk database user atau table user ini berisi tentang ID, email, password, nama, dan jabatan. Eh, dalam database users sudah memiliki akun satu, yaitu dengan email butaks007untak.co.id dengan password RR. Lalu namanya Rifki Firmansyah, mempunyai jabatan atasan. Lalu masuk ke kodenya dan tampilan awalnya. Ini tampilan awal login. Pertama-tama saya membuat main.dart. Main.dart ini ketika saya merun aplikasi akan muncul ke halaman login. Kita klik halaman login. Ini kelas login yang berisi tentang semua semua tampilan yang ada di sini. Mulai dari gambar, text form field, dan elevated button. Pertama-tama saya membuat save area ini agar tidak overload atau melebihi batas area-area di dalam layar HP saya. Lalu start ini untuk menumpuk beberapa widget. Seperti ini. Saya akan membuat kontainer terlebih dahulu. Yang berbentuk lonjong ini namanya kontainer. Lalu saya tumpuk dengan text form field username dan password. Lalu saya tumpuk juga dengan elevated button login dan registrasi.
Di sini saya memisah apa kelasnya dengan nama titel. Titel ini berisi kode yang menampilkan gambar ini. Pertama-tama saya membuat kontainer, lalu memanggil widget image.network untuk menghasilkan gambar yang saya ambil dari internet. Ini gambarnya dari internet. Lalu untuk inputnya, saya membuat lagi input.dart. Input.dart ini berisi kode-kode yang menampilkan tampilan kontainer, text form field, dan elevated button. Sebelum eh, text form field di sini kan untuk memasukkan input value atau input nilai. Nah kan pertama-tama sebelum membuat text form field ini saya membuat controller untuk meng, eh, mewadahi value yang nanti saya yang saya yang nanti saya tampung. Misal saya membuat username controller dan password controller. Lalu void regis ini eh, untuk menavigator push ke halaman register. Jika jika saya menekan register atau registrasi, maka akan pindah halaman ke halaman register. Lalu kembali lagi ini void button. Void button ini untuk button login. Jika saya tekan login, ini pasti belum bisa karena ada validator yang harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Lalu, nah kan seperti saya jelaskan tadi, di sini saya sudah memasukkan eh, akun yang mempunyai nama Rifki Firmansyah dan email dan passwordnya pasti akan bisa dimasukkan di sini. Saya tekan terlebih dahulu. Oke, lalu satu dari eh ere. Nah, ini pasti bisa karena sudah memiliki akun di database. Misal tadi eh, akunnya salah, Rifki 123, maka akan muncul alert yaitu username atau password Anda salah. Eh, Sebelum memasuki registrasi, akan menjelaskan tentang kode mengapa eh, ketika kita registrasi. Nah, kan saya memasukkan database ini. Saya memasukkan data nama dan password. Ketika saya menekan nama dan password, eh, memasukkan data memasukkan data dari database users, select from users, di mana nama tabelnya users. Lalu saya menunjuk ke kolom nama dan password. Ini nanti akan diambil untuk masuk ke halaman selanjutnya atau login. Jika login gagal, nanti value-nya menjadi nol. Lalu ke PHP registrasi. Nah, pada halaman registrasi ini nanti menambahkan, saya bisa menambahkan eh, data, data-data yaitu data email, data nama, data password, dan data jabatan jika registrasi. Lalu ketika saya membuat registrasi ini nanti
akan menambahkan data di database. Langsung ke halaman registrasi. Saya tekan registrasi. Full name ini nanti akan masuk ke kolom nama. Saya tekan Rifki. Lalu emailnya Rifki 123. Passwordnya 123. Nah, saya tekan register. Lalu saya refresh. Nah, maka pada tabel users akan menambahkan dari halaman register. Jabatan ini eh, sudah saya default menjadi karyawan karena kan yang harus meregisterkan itu atau mendaftarkan itu kan harus atasan. Lalu lanjut ke login lagi memakai akun baru ini. Username-nya kan namanya Rifki. Lalu passwordnya 123. Mungkin saya salahkan dulu. Di sini akan muncul alert username atau pas Anda salah. Saya masukkan lagi yang benar. Akan berpindah halaman ke homepage. Eh, Lalu saya masuk ke halaman home.dart. Lalu pada halaman home ini saya membuat beberapa ini kontainer, lalu ini headernya atau judulnya yang bernama homepage. Nah, lalu ini nanti ketika saya tekan akan muncul ke halaman selanjutnya. Misal saya tekan barang ini nanti muncul halaman barang, edit account ini untuk mengedit usernya nanti, dan scan. Scan ini nanti eh, akan menampilkan ke scan barcode seperti ini nanti. Hmm, Pertama-tama saya membuat void exit ini nanti akan berpindah ke halaman login lagi. Lalu scan ini nanti masuk ke halaman scan, edit user juga masuk ke halaman edit account. Lalu barang ini untuk menampilkan barang-barang yang setelah setelah saya scan barcode nanti. Seperti biasa ini semua tampilan ini ditampung pada Retron Scaffold. Lalu background colornya saya buat orange. Lalu bodinya save area agar tidak overload atau melebihi batas area dari layar HP. Lalu stack juga ini saya tumbuk widget-widget kontainer yang kotak ini itu memakai kontainer, tetapi eh, kontainer ini berisi juga apa navigator ke halaman selanjutnya. Ini codingannya akan membentuk kotak barang. Oh, ini homepage itu tampilan kontainer yang menampung teks homepage. Jadi ini tuh kontainer, lalu saya isi dengan teks homepage. Ini juga saya memakai kontainer, lalu berisi icon home. Lalu ini saya membuat kontainer, ini putih ini putih lonjong ini kontainer yang berisi eh, chat kolom. Lalu saya membuat card agar bisa di- ditekan menggunakan widget card ini nanti mudah ditekan karena memiliki fungsi on tap.
Hmm, saya jelaskan edit account terlebih dahulu. Kan seperti di database, edit account ini ada lima, lima kolom, tetapi saya hanya bisa mengedit tiga kolom, yaitu username, email, dan password. ID ini tidak bisa diedit karena kan sudah dari defaultnya database. Ketika menambah itu akan lanjut ke angka saja, misal satu, lalu lanjut ke dua. Jadi tidak bisa diubah. Saya ubah terlebih dahulu. Misal username Rifki F, lalu Rifki 1234, dan passwordnya saya ubah 45. Ini karyawan dan ID tidak bisa diedit. Lalu saya mau update. Nah, akan kembali ke halaman login, data terupdate. Silakan login kembali lagi. Lalu ini refresh lagi, data akan berubah setelah saya edit di halaman edit account. Tuh, ketikkan lagi Rifki F, lalu passwordnya 123456. Saya login, pas langsung bisa kan. Lalu pertama-tama, oh ya, lupa. Ini ada PHP-nya juga, yang bernama, hmm, itu kan masuk ke model user. Nah, ini model model ini berfungsi untuk menampilkan apa yang ada di database atau di API kita. Pertama-tama, inisialisasikan user. Ini kelasnya user itu untuk menamai, untuk memperjelas kita itu membuat eh, membuat database apa. Jadi saya namanya user yang berisi seperti ini, di seperti di kolom-kolom user ada ID, email, password, nama, dan jabatan. Lalu ini eh, men- untuk apa, merequest agar tampil email, password, nama ini. Lalu memanggil lagi tabel email, ID, nama, password, dan jabatan. Pertama-tama, eh, ini future get user ini untuk menampilkan data registrasi. Lalu ketika saya meregistrasikan, maka akan masuk ke tabel email, nama, password, dan jabatan. Jabatan ini saya default menjadi karyawan. Lalu login juga, ini kodenya, URL-nya ini dari eh, Latapi login PHP pada database. Hmm, Lalu ada fitur update user, berisi email, nama, password, ID, dan jabatan, dan seterusnya. Update user ini untuk mengupdate user. ID-nya kan sudah default, tetapi saya akan menampilkan data ID. Tetap saja saya akan membuat ID dan jabatan agar tampil di sini. Lalu lanjut ke scan terlebih dahulu. Scanner ini eh, mengambil data-data dari barang nanti. Lalu ini saya akan scan terlebih dahulu. Sebentar.
Pertama-tama klik on kamera. Ketika barcode type itu ini kan sudah ditampilkan QR code. Lalu nama datanya ini barang bahasa. Lalu scan aja barcode-nya. Lalu buka database produk. Muncul data barang bahasa, jenis barangnya barang bahasa, lalu jumlahnya default dari 20. Card date-nya itu pada jam sekarang 18.51 dan update-nya 0 karena kan belum datanya belum terupdate. Lalu selanjutnya ke halaman barang. Halaman barang ini menampilkan semua barang di database. Ada ID 23, barang kering seperti database. Lalu bisa dilihat juga ini barang kering mungkin diganti kayak barang basah. Basah jumlahnya juga bisa diganti 20. Create date sama update date-nya nanti otomatis berubah. Ketika sudah diedit maka muncul message edit data berhasil. Hmm, kan saya ini membuat datanya itu pada tanggal 24 jam 10.55. Lalu saya update pada tanggal 26 pada jam 18.52. Oh, ini mungkin ini kan update-nya masih nol. Jadi saya bisa ubah lagi jumlah datanya. Barangnya 200 masih nol. Lalu dia di data. Nah, pasti berubah jamnya karena mengikuti jam sekarang. Eh, Mengapa bisa diedit? Karena nanti di sini saya juga membuat model barang yang akan muncul ke add product. Lalu pada model ini saya membuat kelas produk seperti di database dengan menggunakan variabel ID, jenis barang, jumlah barang, date, dan update. Lalu dipanggil lagi untuk merequired. Lalu masuk ke factory-nya from JSON agar menampilkan tabel ID, jenis barang, jumlah barang, credit, dan update date. Lalu untuk menampilkan barang ini menggunakan get model. Nah, get model ini saya memasukkan yuri.parse yang berisi get product. Get product ini agar memanggil tabel dari produk, memanggil tabel produk seperti ini. Lalu ada lagi future update produk ini kan seperti saya tampilkan ada lima lima apa 5 tabel 5 kolom yang akan diedit. Jadi saya masukkan semua yang ada di atas agar bisa mengedit dan ditampilkan yaitu ID, jenis barang, jumlah barang, create date, dan update date. Ini isi PHP-nya di produk. Jadi eh, di sini saya menggunakan fungsi post untuk menambahkan data atau mengubah data. Lalu ini fungsi pada update pada tabel produk yang akan diupdate itu cuma jenis barang, jumlah barang, credit, dan update date.
Untuk ID-nya tidak diupdate. Hmm, lalu ke model barang lagi ada delete product ini nanti berisi eh, delete delete ini menunjuk ke tabel produk, lalu menghapus tabel ID, kolom ID. Karena kolom ID-nya ini itu eh, ber- bersifat primer key, maka otomatis akan menghapus semua yang ada di kolom di baris ID tersebut. Misal ini ID-nya 23, nanti otomatis semua baris di 23 nanti akan kehapus. Lalu ada add product ini tadi yang berisi scanner untuk menambah data melalui scanner tadi. Lalu ini get product tadi. Saya contohkan untuk menghapus data ini bisa langsung ada muncul notif terhapus. Mungkin eh, untuk tampilan juga saya jelaskan mengapa bisa ditampilkan bisa barang-barang ini bisa ditampilkan ke halaman kontak warehouse, eh, masuk ke detail page, lalu inisialisasikan list produknya terlebih dahulu. List produk ini nama kelas yang ada di model barang tadi. Lalu get data untuk mengambilkan model tadi, lalu get data lagi, masuk ke scaffold untuk menampilkan API barangnya itu harus menggunakan list view yang berisi item count-nya itu ada produk length yang maksudnya itu item count-nya itu kan ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Pokoknya item count itu untuk menampilkan data-data pada API-nya. Lalu length ini eh, menyesuaikan data tersebut. Lalu kontainer saya buat catnya row agar ini tuh menyamping atau membuat row. Jadi ini tuh menggunakan icon button dan icon button. Selebihnya ini list view. Ini list view-nya untuk memanggilnya pertama-tama panggil variabel produk dari atas. Variabel produk ini akan menyalurkan ke kelas produk pada get model atau model barang tetap. Ini caranya untuk indeks. Indeks itu kayak urutan dan ID ini pada kolom ID jenis barang, jumlah barang untuk memanggil data-data pada database. Lalu saya menggunakan icon edit yang on press-nya itu akan eh, akan masuk ke model delete product dan menunjuk kolom produk ini ID, lalu masuk ketika saya hapus maka akan kembali ke halaman API. API itu ini, lalu delete juga itu. Lalu ini icon button edit. Edit ini ketika saya klik akan masuk ke edit produk. Lalu menunjuk ke ID indeksnya terlebih dahulu. Mungkin ini
Lalu ketika exit, maka akan kembali ke halaman login. Mungkin ini mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan. Kurang lebih mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.